Selamat datang di Ruang Fisika. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari kelas 12 IPA 1, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang sinar inframerah yang meliputi sejarah, pengertian, karakteristik, jenis-jenis, pemanfaatan dalam bidang teknologi, pemanfaatan bagi manusia, dan dampak negatif dari sinar inframerah. Sinar inframerah pertama kali ditemukan oleh Friedrich Wilhelm Herschel pada tahun 1800. Di masa itu, Herschel akrab dengan penemuan Newton yang mengatakan bahwa sinar matahari dapat dipisahkan menjadi komponen kromatis terpisah melalui pembiasan kaca prisma. Saat itu, Herschel berpikir, apa jangan-jangan setiap warna ini punya panas yang berbeda-beda? Atas dasar keingintahuannya itulah, dia mengarahkan kaca prisma ke cahaya matahari, lalu mengukur suhu tiap warnanya. Saat mengukur suhu dengan spektrum cahaya ungu, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah, dia mendapati bahwa semakin mendekati warna merah, suhunya semakin meningkat. Tetapi uniknya, ketika Herschel mencoba untuk mengukur suhu di luar bagian merah, tempat di mana tidak ada sinar matahari, suhu tersebut adalah yang paling tinggi. Ia pun meneliti tentang sinar panas yang terpisah dari berbagai cahaya tampak tadi. Dan sekarang kita mengenalnya dengan sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah sendiri secara bahasa berarti bawah merah. Dalam bahasa Latin, inframerah artinya bawah, sedangkan merah adalah warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻4 cm sampai 10⁻1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkan. Beberapa sumber inframerah yang sering kita jumpai dalam kehidupan adalah seperti sinar ultraviolet, lampu pijar, cahaya yang dihasilkan dari api yang membara, cahaya hasil pengelasan, sinar matahari yang terpantul, dan radiasi aspal yang terpapar sinar matahari siang. Karakteristik inframerah. 1. Tidak dapat dilihat oleh mata manusia. 2. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. 3. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. 4. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungannya berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. 4. Memiliki fluktuasi daya tinggi dan dapat diintervensi oleh cahaya matahari. Jenis-jenis inframerah. 1. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Contoh aplikasi sederhana untuk near infrared digunakan untuk pencitraan pandangan malam seperti pada nightscope. 2. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 mikrometer. Contoh aplikasi sederhana untuk mid infrared pada sensor alarm. 3. Inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Contoh aplikasi sederhana untuk far infrared adalah alat-alat kesehatan.
Manfaat sinar inframerah pada teknologi khususnya. Yang pertama, ada fitur face recognition atau pengenalan wajah pada smartphone kita. Di era yang semakin modern ini, sudah banyak smartphone yang mempunyai fitur keamanan pengunci layar dengan menggunakan sistem pengenalan wajah. Nah, pada beberapa smartphone ada yang memanfaatkan sinar inframerah untuk fitur tersebut. Contohnya saja pada teknologi keamanan terbaru di smartphone seperti pada iPhone X. Dia menggunakan sensor infrared, di mana sensor sinar infrared tersebut menyinari wajah kita dan akan mengidentifikasi 10.000 titik unik di wajah. Kemudian ditangkap oleh kamera inframerah dan diproses untuk menghasilkan model wajah kita. Dengan adanya sensor sinar infrared, saat kita unlock pada tempat yang lumayan gelap sekalipun, fitur pemindai wajah tetap bisa mendeteksi wajah dengan akurat dan jelas. Hal ini karena sinar infrared yang menggunakan sistem panas. Jadi walaupun tempatnya agak gelap sekalipun, sistem akan bekerja secara akurat karena adanya sinar infrared tersebut. Nah, yang kedua ada remote control. Remote control pada TV dan AC biasanya menggunakan sinar inframerah sebagai media komunikasi dengan peralatan elektroniknya. Kita menggunakan contoh pada remote TV misalnya. Nah, pada remote TV terdapat bagian yang disebut sebagai transmitter atau pengirim sinyal. Nah, transmitter ini tersebut ialah berupa LED sinar inframerah yang letaknya di ujung atas remote TV yang bulat itu. Nah, misal pada saat kita hendak mengganti channel TV, tanpa perlu repot, kita dapat mengganti dengan remote. Cara kerja LED sinar inframerah tersebut adalah mengirim sinyal dengan pola sesuai tombol yang ditekan pada remote. Selanjutnya, pola sinyal tersebut akan diterima oleh penerima sinyal yang ada pada TV, lalu akan diterjemahkan menjadi instruksi sehingga channel TV akan berganti sesuai instruksi. Nah, yang ketiga ada teropong night scope. Salah satu contoh manfaat inframerah bagi komunikasi adalah sebagai pencitraan pandangan. Salah satu contohnya adalah teropong night scope. Nah, night scope sendiri merupakan alat penglihatan yang dapat digunakan di malam hari. Dengan adanya sinar inframerah pada night scope ini tentu membantu penglihatan di malam hari akan lebih tampak dan mudah. Jadi walaupun malam kan gelap, nah dengan adanya night scope dengan teknologi inframerah ini kita akan melihat dengan lebih jelas lagi. Pemanfaatan sinar inframerah bagi manusia. 1. Di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, sinar inframerah bermanfaat untuk mengembangkan pH dalam tubuh. Sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. Yang kedua, bidang kedokteran. NIRS, Near Infrared Spectroscopy, umumnya dipakai dalam diagnosis medis, terutama dalam pengukuran kadar oksigen darah atau juga kadar gula darah. Yang ketiga, di bidang industri. Lampu inframerah sangat bermanfaat. Lampu inframerah ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri tersebut. Yang keempat, penginderaan jauh. Pemanfaatan sinar inframerah dalam penginderaan jauh yaitu pencitraan atau imaging mirrors yang diletakkan pada pesawat terbang atau balon udara dan satelit. Digunakan untuk menganalisis kandungan kimia tanah atau hamparan vegetasi penutup permukaan tanah. Ini adalah aplikasi di bidang tata ruang, kehutanan, serta geografi. Yang kelima,
Bidang keruangan. Di bidang keruangan, sinar inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terhadap suatu objek sehingga dapat menghasilkan foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas suatu objek dapat digunakan untuk membuat gambaran panas dari suatu daerah atau objek. Hasil gambaran panas dapat menunjukkan daerah mana yang panas dan daerah mana yang tidak panas. Dampak negatif sinar inframerah, kulit terbakar karena inframerah dapat menembus kulit, jaringan kulit terdalam. Kerusakan retina, inframerah dapat menembus inframerah yang dapat menyebabkan kabut putih. Kanker kulit, radiasi inframerah dapat merusak jaringan kulit yang mampu merusak jaringan kulit. Penuaan dini, terpaparnya radiasi yang dapat dalam waktu yang lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi rusak. Demikianlah penjelasan tentang sinar inframerah dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami sampaikan mudah untuk dipahami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima